Dewa Tataroto Sipurio Sumangelolang. Dewa Tatarodoko Malindrung. Dewa Tataro Limo Ngasopu. Dalam surat Galigo terdapat 3 lapis dunia. Dunia atas disebut sebagai boting langit. Dunia tengah disebut sebagai Alekawa atau Peretiwi. Dunia bawah disebut sebagai Puri Liu. Dunia atas dan dunia bawah dihuni para dewa-dewi yang sejatinya bertalian keluarga, berasal dari leluhur yang sama. Sedang dunia tengah masih kosong melompong, tak berpenghuni, pekat, dan tak tertata. Lalu dari dunia atas, Ila Patotoe, sang dewa tertinggi 3 lapis dunia, mengutus putra sulungnya, Batara Guru, sebagai manusia pertama yang mengisi dunia tengah. Batara Guru ditugaskan menjadi cahaya penerang di muka bumi, menebarkan tunas keturunan, membentuk peradaban di Alekawa, di Peretiwi. Ia lalu dijodohkan dengan seorang permaisuri dan 5 selirnya. Mereka semua adalah sepupu dari Batara Guru, putri-putri para dewa penguasa dunia bawah. Syahdan, salah satu selir Batara Guru, Wesaung Ryu, setelah mengandung selama 7 bulan, melahirkan seorang putri yang dinamai We Odang Ryu. Tetapi bayi rupawan itu hanya 7 hari usianya. Lalu bayi itu dimakamkan di suatu tempat yang istimewa, di balik hutan yang belum terjamah. Tiga hari setelah upacara pemakaman, Batara Guru menangis sesak, dirundung rindu pada mendiang putrinya. Ia pun pergi ke makam putrinya. Sesampainya di sana, Batara Guru terperangah. Tak dijumpainya lagi makam putrinya. Sejauh mata memandang, di seluruh permukaan lembah dan padang yang luas, di seluruh bukit dan pegunungan yang tinggi, hanya dipenuhi tumbuhan yang beragam warnanya, yang tak pernah ia lihat selama hidupnya. Bulu roma Batara Guru bergidik, tubuhnya berpeluh dan bergemetar. Ia tersungkur menyaksikan semua itu. Ia pun berdiri perlahan, tangannya meraih biang lala yang dilaluinya menuju dunia atas, istana langit tempat ayahnya. Batara Guru menyembah taksim dan bertanya, "Apa gerangan yang kulihat di Peretiwi, Ayahanda Paduka Mahadewa?" Ila Patotoe berkata, "Yang kau lihat itu adalah apa yang akan dianugerahkan sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan kalian. Tumbuh
dari taburan benih jasad anakmu sendiri, Weodang Ryu, yang usianya sangat singkat di dunia tengah, namun sukmanya akan abadi bagi alam semesta. Kelak ujalah ia sebagai sang Mahadewi keturunan langit, namanya Sangyang Sri. Padanya akan kutitiskan tuntunan luhur untuk memuliakan, memakmurkan, dan mensejahterakan kehidupan kalian. Pulanglah ke dunia tengah, anakku. Kabarkan dan persiapkan diri kalian bersikap adab, memuja sukma Sangyang Sri. Sementara itu, di dunia atas dimulailah rangkaian ritual khusus untuk menurunkan Sangyang Sri ke dunia tengah. Raga Weodang Ryu dimasukkan ke dalam guci emas selama 70 hari, 70 malam. Ketika guci itu dibuka, bau harum semerbak merebak ke seluruh penjuru 3 lapis dunia. Raga Weodang Ryu menghilang, menjelma menjadi setangkai tanaman yang tak pernah ada dimanapun. Ila patotoe bertitah. Kunamai tanaman ini padi. Tanamlah di pusat bumi. Jagalah agar tak dirusak oleh makhluk apapun. Awasilah juga para penghuni bumi agar mereka merawat dan menjaganya. Ingatkan apabila mereka tidak menaati tuntunan dewata, melanggar pantangan, dan tidak bersyukur kepada Sang Dewa Pencipta, maka padi tidak akan berbuah. Pertanda sengsara dan bencana. Bersama dengan padi itu menjelma sosok sukma dan aura Sangyang Sri. Parasnya jelita laksana purnama, rambutnya terurai panjang, hitam berkilau, bermahkota emas bersusun 3, bergelang dan bercincin kencana, berkilau bagai matahari yang terbit di ufuk timur, bergaun mewah beragam warna. Di samping Sangyang Sri terdapat sosok kucing jantan belang 3 warna, namanya Meong Palo Karalai. Sementara itu di dunia tengah, setelah 70 hari 70 malam, pepadian pun tumbuh subur di muka bumi. Sangyang Sri menuruni tangga pelangi menuju Alekawa untuk menjelajahi dunia tengah dari masa ke masa, dari negeri ke negeri. Ia taat menjalani takdirnya menuntun makhluk di muka bumi, menjaga keharmonian dan keberagaman alam dengan nilai-nilai luhur ajaran Sang Maha Pencipta. Kisah
suka duka sang yang seri dalam menjalani takdir sucinya itu direkam dan dituturkan oleh sang pengawal setianya, Meong Palo Karalai. Saripati tutur kisahnya menjadi pesan luhur bagi umat manusia, menjadi pengingat yang tak tidur bagi penguasa dan rakyat di berbagai negeri. Meong Palo Karalai bertutur, junjunganku sang yang seri, dirundung duka mendalam pada negeri yang penguasa dan rakyatnya mengabaikan titah luhur dewata, gemar melakoni pantangan dan tabu, culas dan iri dengki pada sesama, serakah menumpuk harta, memakan harta orang lain, mengambil yang bukan haknya, memakan harta curian yang bukan dari sumber yang baik, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, membela para pendurhaka pada dewata. Pada negeri yang demikian itulah akan ditimpa bencana dan dibelit penderitaan. Namun sebaliknya, Sang Mahadewi Padi sangat berbahagia dan bersemayam pada negeri yang penguasa dan rakyatnya merawat tuntunan luhur dewata, menjaga pikiran, perilaku, dan tutur selaras dengan nilai-nilai kepantasan, menebar kasih sayang sesama yang dicipta, menumbuhkan jiwa kedermawanan yang penuh ikhlas, memberi makan minum yang lapar dan dahaga, menyarungi yang dinginan, menampung semua yang terdampar, dan melindungi yang diperlakukan sewenang-wenang oleh sesama. Pada negeri demikian itulah kemakmuran dan kesejahteraan akan melimpah ruah. Demikianlah kisahku tentang Sang Mahadewi Padi, Sang Yang Seri, dan Sang Pengawal setianya, Meong Palo Karalai. Wahai anak negeri segala bangsa, jadilah generasi yang dititis sifat luhur padi, merunduk, bersahaja, dan rendah hati, merawat peradaban dan harmoni serta keberagaman alam agar kemakmuran dan kesejahteraan dapat dirayakan bersama. Salama tapada salama maneng. Semoga keselamatan memberkahi kita semua. Kuru sumange tameneng. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.